Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali hari ini untuk mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan saat ini, kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam sorga Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami atas waktu dan kesempatan Engkau berikan bagi kami pada hari ini untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Berkati semua saudara-saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Dan hamba-Mu yang Engkau pakai menjadi alat di tangan Tuhan menyampaikan firman pada saat ini Engkau berkati. Hingga segala sesuatu yang kami sampaikan, firman Tuhan menguatkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nas Alkitab yang menjadi perenungan bagi kita pada saat ini diambil dari Yesaya pasal 26 ayat 7 sampai yang ke-15. Dan saya tidak akan membacakan semua nas ini, saya akan hanya membacakan satu nas saja, yaitu Yesaya 26 ayat 12 yang mengatakan begini, "Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami." Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semua orang merindukan sebuah kehidupan yang dipenuhi damai sejahtera. Ada orang rela membayar dengan harga yang mahal dengan harapan mendapatkan damai sejahtera itu. Ada orang mengelilingi dunia ini menuju tempat wisata yang sangat mahal. Ada yang membuat rumah puluhan miliar, di dalamnya kemewahan yang luar biasa. Satu harapan mereka semua ini bagaimana supaya mereka memiliki damai sejahtera. Supaya mereka merasakan ada ketenangan, ada sukacita yang sangat luar biasa dalam hati dan pemikiran mereka. Tetapi suatu kenyataan apa yang mereka ungkapkan, mereka selalu tidak menemukan damai sejahtera itu, ketenangan itu dalam hati dan pemikiran mereka. Dalam Yesaya 14 ayat 19 mengatakan, "Kami mengharapkan damai sejahtera sejati, tidak datang sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi hanya ada kengerian." Sesungguhnya, untuk memiliki damai sejahtera itu tidak perlu biaya yang mahal. Karena damai sejahtera tidak ada hubungan dengan seberapa besar uang atau kekayaan yang kita miliki, atau di mana kita tinggal, atau situasi bagaimana. Damai sejahtera yang sejati akan kita dapatkan ketika kita hidup dalam kebenaran. Damai sejahtera akan kita miliki dan kita rasakan ketika hati dan pemikiran kita bersih. Damai sejahtera itu akan kita miliki apabila hati dan pemikiran kita, hidup kita terbebas dari semua kejahatan. Sekalipun kita dalam pergumulan hidup yang berat, sekalipun kita tinggal di tengah-tengah situasi yang gawat, tetapi ketika kita tetap menjaga hati kita, hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan, maka damai sejahtera yang sejati itu akan kita rasakan, kita miliki dalam sepanjang kehidupan kita. Yesaya 32 ayat 17 mengatakan, "Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera." Dan akibat kebenaran yang kita lakukan dalam setiap kehidupan ini, kita akan menemukan ketenangan. Kita akan menemukan ketentraman untuk selama-lamanya. Langkah awal untuk mengalami damai sejahtera yang sejati adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tuhan berkata, "Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan terus-menerus melimpah, seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti." Yesaya 48 ayatnya yang ke-18. Karena itu, saudara-saudaraku jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetaplah sediakan waktu untuk saat teduh, membangun persekutuan karib dengan Tuhan. Itulah yang membuat hati kita tetap mengalami damai sejahtera
yang Tuhan anugerahkan dalam sepanjang kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih karena hari ini kembali kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Mampukanlah untuk kami memahami semua itu dengan baik. Buatlah kami mampu melakukan semua firman Tuhan itu dengan baik. Sehingga kehidupan kami memiliki damai sejahtera Allah. Kami selalu ada dalam ketenangan. Kami selalu merasakan sukacita yang abadi datangnya dari Tuhan Yesus. Terima kasih atas firman Tuhan pada saat ini. Hari ini kami selalu berdoa bagi setiap orang yang pada saat ini dalam keadaan sakit dimanapun dia berada, Engkau sembuhkan Tuhan. Mereka yang terpapar COVID-19 pada saat ini Tuhan, kami yakin percaya mereka selalu ada dalam semangat. Mereka diberikan kemampuan menghadapi melewati semua itu atas pertolongan kasih Tuhan, sehingga mereka menerima kesembuhan datang dari Tuhan. Berkati keluarga Kristenmu Tuhan Yesus, yang pada saat ini menghadapi berbagai macam kesulitan masa pandemi COVID-19 ini, sehingga selalu diberkati oleh Tuhan, ada dalam pelindungan Tuhan, tetap bisa melakukan segala tugas pekerjaan mereka yang dengan baik. Dengan demikian mereka tetap hidup dalam kecukupan dan boleh bersukacita dalam Tuhan. Berkati Tuhan Yesus pada suasana saat ini, semua para medis yang Tuhan pakai untuk merawat semua saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, sehingga mereka tetap dalam perlindungan Tuhan, sehat selamat dan melewati pekerjaan mereka. Mereka memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang pada saat ini memerlukan pertolongan dari Tuhan melalui tangan mereka untuk sembuh. Bapa dalam surga Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih karena Engkau tetap memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan untuk menyuarakan kebenaran firman-Mu melalui apapun saja. Sehingga firman Tuhan selalu disampaikan dan semua orang mendengarkannya dikuatkan, kuat dalam iman pengharapan mereka menghadapi berbagai macam pergumulan. Inilah doa dan harapan kami Tuhan Yesus yang kami serahkan kepada-Mu sebagai juru selamat kami yang hidup, yang setia dalam segala hidup kami sebagai orang yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.